Saya udah ada sekitar 100 varian anggur yang saya beli, dan alhamdulillah udah 12 pohon yang sudah berbuah. Para pemirsa yang suka buah-buahan tapi dia tidak punya lahan, bisa menanam anggur hanya dengan di pot di depan rumah. Dia bisa sistem para-para seperti ini, dan dia bisa sistem tralis di pagar rumah. Saya pengen Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia suatu saat menjadi swasembada anggur. Jadi nggak lagi kita beli anggur di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan, khususnya perkebunan anggur di lahan sempit di Jakarta. Saya beralamat di Jalan MKP 1, Gang Film, RT 02 RW 08, Laras Salon. Kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak pada suka tanaman. Nah, saya menjembatani menanam anggur. Awalnya saya sukanya menanam sawi, cabai, tomat, terong untuk keperluan masak di dapur. Ya, jadi kita nggak beli sawi, bahkan kita nggak beli cabai. Dan alhamdulillah dari saya belajar bibit anggur, saya udah ada sekitar 100 varian anggur yang saya beli, dan alhamdulillah udah 12 pohon yang sudah berbuah. Nah, ini contohnya, ini akademik. Ini bibit anggur impor hitam. Nah, kenapa saya memilih anggur, tidak memilih yang lain? Dan saya semua tanaman saya seperti cabai, tomat, terong, dan lain-lainnya saya ganti anggur. Karena kecuali anggur ini dia buahnya itu tidak ada mengenal musim. Jadi nggak ada musim anggur, oh ini musim hujan anggur nggak buah, atau musim kemarau anggur buah, nggak ada. Anggur umurnya ratusan tahun. Terus akarnya serabut, dia bisa ditanam di lahan sempit, mau di pot atau mungkin mau di tanah lebih bagus. Kalau di pot, bisa potnya minimal ukuran 40, itu bisa berbuah, atau syukur-syukur lebih besar. Nah, kalau masalah media tanam dan sebagainya, para pemirsa yang berminat bisa datang ke sini. Yang jelas saya menginspirasi, kalau tanaman saya anggur, ini saya nggak nyponsorkan, saya menceritakan. Itu dia bisa dibuahkan kapan saja. Dan tentunya anggur ini dia kecuali antioksidannya tinggi, vitamin C-nya tinggi, dia banyak manfaatnya, termasuk dia melancarkan darah. Termasuk dia itu katanya dokter mencegah kanker. Dan anggur ini tanaman yang bagus. Di Al-Quran pun ada, di surat Al-Baqarah, kalau nggak di surat An-Nahl itu ada, di surat Yasin pun ada. Artinya anggur ini bener-bener buah yang sangat bagus. Makanya saya tanam anggur. Dan di antara anggur-anggur yang saya tanam yang sudah berbuah udah banyak. Yang paling muda buah Jupiter, Minel, Trans, Akademik, Bekonur, Karnival, termasuk Angelica dan lain-lainnya tuh pada berbuah. Dan tidak sulit. Para pemirsa yang suka buah-buahan tapi dia tidak punya lahan, bisa menanam anggur hanya dengan di pot di depan rumah. Dia bisa sistem para-para seperti ini, dan dia bisa sistem tralis di pagar rumah. Dan alhamdulillah karena banyaknya orang peminat anggur, setiap hari ada pendatang, ada orang datang ke rumah berkunjung, mencicipi hasil karya saya berupa anggur. Dan tentunya pas dia pulang beli bibitnya. Nah, dari bibit-bibit anggur yang terjual ini kita belikan peralatannya lagi, seperti plastik dan sebagainya. Termasuk sebagian saya sumbangkan untuk Yayasan Yatim Piatu. Alhamdulillah kita bisa membantu. Dari jual bibit anggur bisa membantu banyak orang. Itu. Oke, para pemirsa, untuk perawatan anggur yang perlu diperhatikan nomor 1 media tanam. Jadi kalau salah dengan media tanamnya, dia akan setak. Setak itu pertumbuhannya lambat. Bagaimana cara membuat media tanam yang bagus? Yaitu diantaranya kalau di pot, mama nih anggap aja pot atau di planter bag, dia ukuran besar. Nah, yang paling bawah kalau nggak ada bata merah pecahan, bisa diganti dengan sejenis arang batok kelapa ataupun arang kayu. Nah, fungsinya arang kayu sama batok kelapa ini, dia membuat poros. Artinya kalau disiram itu media tanam,
airnya tidak genang, karena kalau media tanam itu dia menangkap air, artinya menggenangkan air, itu bisa busuk untuk akarnya. Jadi untuk anggur ini susah itu kalau dia waktu dari kecil ke besar. Itu perawatannya intensif, artinya kita butuh perhatian. Termasuk media tanamnya kalau punya alat ukur 6-7, karena kalau pH-nya di bawah 5, mau dipupuk apapun dia nggak akan mampu, tanaman itu nggak akan mampu menyerap sari-sari unsur hara, sari-sari yang ada di dalam tanah. Jadi percuma. Nah, bagaimana caranya untuk membuat media tanam ini antara 6 dan 7? Salah satunya media tanam ini poros. Poros itu tidak basah, karena basah itu menyebabkan asamnya tinggi. Seperti kayak pupuk kompos atau mungkin kue kambing, kue sapi, kalau dia terlalu basah, dia tidak bagus. Dia unsur-unsur yang ada di dalamnya itu dia tidak mampu untuk terserap, gitu ya. Jadi tumbuhannya bukannya gemuk, malah kurus, bahkan mati. Seperti itu. Jadi supaya dia poros, salah satunya lagi dikasih kapur dolomit. Nah, kapur dolomit ini beli di pertanian murah, hanya kira-kira 1 karung 50 kilo itu 35.000, bisa beli kiloan. Itu ngasihnya hanya 2 genggam, ditabur di media tanam. Itu kira-kira sebulan sekali. Kandungannya kalsium, memperkuat batang dan daun. Jadi seperti yang lain-lainnya, tumbuhan yang lainnya, anggur ini perawatannya lebih intensif. Jadi kita butuh antara hati ke hati. Jadi hati kita menyatu dengan anggur. Kalau kita pandang sebelah mata, artinya kita nanam terus seminggu sekali baru kita tengok, atau sebulan sekali kita tengok, saya pastikan anggur akan mati. Dan salah satu cara untuk dia mempercepat tumbuh, kecuali pH tanahnya itu bagus, diantaranya kita perawatannya daun-daun tua kita potongin. Kalau dia stuck, istilahnya pertumbuhannya kurang lancar, daun tua-tuanya kita buang. Dan untuk anggur di musim hujan ini rawan kena jamur. Supaya jamur itu tidak datang, tentunya kita punya triknya. Diantaranya menggunakan fungisida atau menggunakan istilahnya fungisida yang kita bikin sendiri. Diantaranya dari daun tembakau yang kita godok jadikan teh. Itu daun tembakau yang jadi teh kita semprotkan di daun seminggu sekali. Itu menghilangkan, kecuali menghilangkan jamur, dia menghilangkan insektisida jenis seperti belalang, ulet, semut, kutu trip dan lain-lain, dia pergi karena pahit. Aromanya rasanya pahit dan beraroma kurang enak, tidak disukai oleh binatang. Terus kalau keuntungannya menggunakan fungisida yang bikinan pabrik atau kimia, artinya itu dia kebanyakan ada namanya ZPT, zat perangsang tumbuh. ZPT itu singkatannya dari zat perangsang tumbuh. Begitu disemprot pakai yang fungisida dari pabrikan, dari kimia, itu dia pertumbuhannya cepat, tidak hanya membunuh jamur, tapi dia pertumbuhannya cepat. Itu kelebihannya. Cuma kekurangannya hanya fungisida aja, dia tidak membunuh sejenis belalang dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kalau mama nih anggurnya diserang ulet dan sebagainya, nggak perlu takut, karena setelah dimakan daunnya dia akan tumbuh lagi. Nggak perlu takut. Yang perlu ditakutkan adalah jamur, karena jamur ini membuat anggur dia stuck, istilahnya pertumbuhannya kurang bagus. Bahkan kalau ada beberapa anggur, kalau kena jamur terus dibiarkan, dia akan mati. Seperti itu. Saya memanfaatkan lantai 3 rumah. Nah, di sini ini luasnya kira-kira 7,5 meter kali 10 meter. Awalnya ini kolam renang anak saya, ini belakang ini kolam renang. Karena banyak penggemar anggur yang datang beli bibit, akhirnya saya ciptakan untuk pembibitan. Kolam renangnya ditutup. Bukan karena komersil, enggak, kita menjembatani. Saya punya keinginan membantu program pemerintah swasembada pangan dalam bentuk buah. Jadi kalau anggur ini sementara 90% buah anggur Indonesia itu impor dari luar negeri, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita tidak impor. Ya masih impor mungkin nggak banyak, karena udah swasembada. Semua orang punya pohon anggur. Banyak orang yang punya kebun anggur. Dan perlu kita ketahui kehebatan di Indonesia sama di luar negeri. Kalau di luar negeri anggur hanya bisa berbuah 1 kali dalam 1 tahun, karena dia mengalami 4 musim. Kalau di Indonesia tropis, dia tidak mengalami musim dingin. Artinya anggur bisa berbuah terus-menerus. Nah, itu yang ditakuti orang-orang luar negeri. Begitu Indonesia menanam anggur, swasembada pangan dalam bentuk buah, swasembada buah anggur, kita nggak lagi impor ke luar negeri. Nah, mereka mungkin susah mau jual kemana.
Ini bahkan yang pesen bibit di saya nggak hanya orang Indonesia, termasuk orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, itu yang bisa berbahasa Indonesia. Dia pesen, tapi saya tidak ngirim karena mohon maaf saya tidak tahu caranya mengirim ke luar negeri. Kalau dari Sabang sampai Merauke, insya Allah udah terkirim. Anggur untuk menambah penghasilan bisa, jadi bisa mengembangkan anggur sendiri. Dan perlu diketahui kalau menurut saya anggur ini akan lama. Kenapa? Karena gini, saya melihat orang jualan bibit durian, bibit rambutan, dari saya kecil sampai sekarang saya tua, itu laku terus. Dia nggak pernah istilahnya apa ya, tetap laku, artinya laku terus gitu. Jangan patah semangat untuk menjadi pebisnis penjual bibit anggur. Apalagi sekarang udah ada jembatan yang bagus dengan jembatan online. Di kala pandemi seperti ini, anggur saya kira sangat membantu ekonomi keluarga. Dan banyak teman-teman saya yang udah sukses, yang dulunya dia kerja dari satpam, sekarang menjadi pengangguran sukses. Yang pengangguran bukan nganggur, tapi dia menjual bibit anggur. Begitu jual bibit anggur, alhamdulillah bisa membangun rumah, bisa beli motor baru. Karena bibit anggur paling murah satu pohonnya 100.000 untuk jenis-jenis yang mudah berbuah. Yang untuk jenis-jenis sultan harganya masih di atas 300.000. Dan perlu diingat, orang kalau suka berapapun harganya pasti dibeli. Udah ada 4.000 pohon yang dibeli sama customer, maupun di Jakarta, Jabodetabek, maupun dari Aceh sampai Irian Jaya. Itu seperti itu. Jadi jangan pernah berkecil hati. Mungkin di rumah ada lahan kecil di depan rumah, bisa membuat lahan buah-buahan dan bisa dikomersilkan. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu awal dari keberhasilan. Kalau kita gagal terus, kita coba terus, kegagalan kita ini kita pelajari, insya Allah kita akan berhasil. Sama kayak saya awalnya belum pengalaman, nanam bibit anggur mati, saya beli lagi, mati, beli lagi, mati, beli lagi, dan alhamdulillah sekarang saya udah tahu ilmunya. Para pemirsa, para pecinta tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, apabila di antara bapak-bapak, ibu-ibu, atau mas-mas ingin belajar tentang anggur, bisa datang ke ke tempat saya ini ya, di kebun saya ini di lantai 3 Laras Salon, Jalan MKV1 Gang Film, Bapak Suprianto, atau kalau enggak di Laras Salon. Datang jam 11 siang sampai sore setiap hari. Kalau pas saya dinas, ada saudara-saudara saya yang akan memandu. Jadi dia akan ngasih tahu rahasianya semuanya, mulai dari media tanam, terus pembibitan, perawatan, sampai pembuahan, termasuk pupuknya, termasuk fungisida dan insektisida akan kita buka semuanya. Kita tidak ada rahasia-rahasia. Dan cara mengkaulus, cara menyambung, cara mengokulasi, cara menggrafting, semuanya kita buka. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, karena seperti keinginan saya pengen Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia suatu saat menjadi swasembada anggur. Jadi nggak lagi kita beli anggur di luar negeri. Ya, nomor telepon saya bisa dicatat atau diingat dengan mudah, 087 888 700 600. Dan para pecinta buah-buahan dan sayur-sayuran, tolong di-subscribe YouTube-nya Pandu Nirwana. Dan saya selalu mendoakan para pemirsa sekalian, para pecinta tanaman sekalian diberikan sehat, dimudahkan dalam rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan semoga semuanya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.